Perintah-perintah dasar bahasa JavaScript. Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang bahasa JavaScript atau HTML. Node.js adalah lingkungan eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami aturan dan sintaks yang berlaku dalam JavaScript. Modul kali ini akan membahas sintaks-sintaks tersebut. Bagi yang sebelumnya belum pernah belajar JavaScript, Anda dapat melewati pembahasan dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan JavaScript standar yang dikenal dengan ECMAScript 6 atau singkat ES6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009 dikenal dengan ECMAScript 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh ECMA Internasional. Dalam ECMAScript 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter operasional di dalam fungsi interpretasi variabel di dalam string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Seluruh contoh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada ECMAScript 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal REPL. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan ekstensi .js, misalkan hello.js, dan lain sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, Anda dapat menggunakan aplikasi teks editor apa saja. Anda juga dapat menggunakan aplikasi IDE untuk JavaScript, misalkan atau Visual Studio Code dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World di dalam JavaScript, jalankan teks editor lalu tuliskan kode berikut. Kita buat file baru, nama filenya diberikan dengan hello.js. Kemudian di sini, kita enter, dan di sini kita akan ketik console log buka kurung tanda petik hello world. Kemudian kita tutup dengan titik koma, lalu kita Ctrl S. Kemudian nama file ini sesuai dengan yang Anda inginkan, misalkan hello.js. Untuk menjalankan program kita menjalankan terminal atau command prompt. Jika Anda bekerjakan Windows, lalu tulis perintah seperti ini: node hello.js.
Kemudian kita enter dan muncul Word, Hello World. Dalam Node.js, konsol log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar konsol. Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut. Dapat dilihat di layar. Kode di layar dapat disisipkan ke dalam HTML dalam web browser. Dokumen write digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser. Perintah dan blok kode program. Pernyataan atau statement atau perintah program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis ketika kode dieksekusikan dengan demikian. Kita dapat menuliskan kode sebelumnya, jadi sebagai berikut. Kita hilangkan tanda titik koma. Kita hilangkan tanda titik koma. Kemudian kita simpan. Kemudian kita coba jalankan node Hello.js. Node Hello.js. Kita tekan enter. Dia akan tetap seperti ini. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode. Misalnya sebagai berikut. Kita tambahkan titik koma seperti ini. Selamat datang Selamat datang, pastikan Linda buka. Pada bagian akhir kita tidak perlu menambahkan tanda titik koma. Kita langsung Ctrl S. Kita ketik
Pada kode di layar, tanda titik koma berguna untuk bisa perintah pertama dengan perintah kedua. Dalam JavaScript, blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawa. Blok program itu sendiri adalah bagian program yang diwarisi dua perintah program atau yang dianggap satu kelompok. Kita buat contoh. var sama dengan 2. Yang seperti kita lihat di layar, konsol log perintah 1, konsol log buka kurung tanda petik perintah 2, contoh komentar 1. Di bagian atas kita klik garis miring 2 kali untuk menonaktifkan atau menjadikan dia sebagai komentar. Ctrl S dan kita jalankan node hello.js. Dan kita node hello.js. Ctrl S. Kita Ctrl S dan kita jalankan hello node hello.js, lalu kita enter. Pada kode di layar, perintah 1 dan perintah 2 dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan karena diarti oleh blok program, yaitu tanda kurung kurawa. Ini berarti bahwa jika kondisi yang diperiksa di dalam blok pemilihan benar, maka dua perintah akan dilaksanakan. Jika kondisi salah, dua perintah tersebut akan diabaikan. Contoh, misalkan var 9. Var 9. Kita Ctrl S dan kita tekan anak panah di atas dan kita enter. Selanjutnya kita akan belajar tentang komentar. Komentar adalah bagian teks di dalam kode yang ikut diterjemahkan ke dalam interpreter. Artinya, kehadiran komentar dalam kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu menggunakan tanda double slash dan tanda slash bintang, diakhiri dengan bintang slash. Kita lihat di layar, kita hapus dulu tanda miring, maka perintah ini akan dieksekusi dan kita tambahkan komentar dengan garis miring 2 kali. Kalau komentar lebih dari 1 baris, kita gunakan tanda slash bintang dan yang diakhiri, misalnya seperti tanda slash bintang. Kita hapus dulu tanda garis miring yang di atas. Contoh komentar 1. Contoh komentar 1.
Berikutnya adalah variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Data tersebut selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. JavaScript merupakan pemrograman yang tipe datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu disertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung tergantung dan nilai yang diisikan ke dalam variabel bersangkutan. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum penggunaan kata kunci var adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, perhatikan baris kode berikut. Pada kode di atas, kita mendeklarasikan variabel A. Melalui cara ini, variabel tersebut masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah variabel sudah nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel A menggunakan operator penugasan seperti A sama dengan 9 lalu titik koma. Untuk mendeklarasikan variabel kode berikut atau var A, B, C. Sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengujian nilai awal ke dalam variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan. Berikut ini adalah contoh variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kita membuat file baru. Kita membuat file baru dengan nama var.js. Lalu di sini kita ketik var global var sama dengan 100, lalu foundation f buka kurung tutup kurung var local var 200, lalu kita ketik log memanggil variabel di dalam fungsi. Nah, berikut ini adalah contoh lain penggunaan variabel. File baru dengan nama var1. Di sini kita ketikkan var A sama dengan 100 titik koma, var B sama dengan 200 titik koma, var C titik koma. Lalu kita enter, kemudian C sama dengan AB, konsul log A tambah B tambah C. Selanjutnya kita akan pelajari kata kunci let. Kata kunci let merupakan fitur baru yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel. Untuk memahami kata kunci var dan let, perhatikan kode berikut. Kita membuat file baru dengan nama var. Seperti ini tampilannya.